Shalom. Halo. Maranatha. Mulai hari ini kursi-kursi diatur lebih lebar ya. Jarak antara depan dan belakang lebih lebar. Maksudnya kalau saudara mau jingkrak lagi tidak kesesakan ya. Lalu kalau mau keluar dari baris saudara mau maju ke depan, hari depan juga tidak nenggoli orang lain. Aneh? Setuju? Yang setuju nanti maju ke depannya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mulai pada pagi ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita tapiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih, karunia, kuasa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita memasuki ibadah yang dengan penuh sukacita dan pengharapan dari Tuhan. Kita pujikan dengan satu pujian masuk ruang Maha Kudus.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur kepada Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan ya sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh layak memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan Tuhan ibadah raya pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Amin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Tuhan yang terjadi di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan kita dengan penuh sukacita. Dan karena kasih karunia Tuhan, kita bisa hadir di tempat ini. Karena kasih Tuhan, kita bisa ada di tempat ini. Bila kita makin manis ya di hadapan Tuhan, Amin. kita mau tertawa bareng
untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tertawa. Senyum adalah nantinya ya membuat kita itu awet muda, katanya seperti itu, tapi terbukti saudara, orang yang murah senyum pasti masih muda. Bersorak-sorai pagi Yesus Tuhan kita
Tuhan atau memuji Tuhan, mari kita sambut kesaksian dengan satu pujian Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti, karena jalan Tuhan itu tidak selalu kita bisa mengerti ya.
mengawali kesaksian. Mungkin saudara-saudara masih mempersiapkan diri. Akhir-akhir hari-hari ini ya, berkat kami banyak saudara, dapat dari sana, dapat dari sini. Tapi Tuhan berkata lain saudara, ini untuk ini untuk ini untuk ini. Habis semuanya. Lebaran gak pegang uang. Saya nggak tahu Tuhan nanti bagaimana caranya, karena banyak ya yang dari saudara-saudara bapak saya, dari saudara-saudara ibu saya itu pasti datang, dan kakak-kakak saya juga datang. Saya nggak tahu Tuhan mau berbuat apa lagi. Akhirnya saudara, kakak saya yang di NTT itu telepon, "Ji, mbok NTT teko orang duit ya." Bilang gitu ya. Sebenarnya punya saudara, cuman kan itu sedikit, nanti itu pasti kurang. Ya wes, engko aman tak TS ke situ. Bilang gitu. Bener saudara. Siang itu saya ditelepon lagi, iki wis tak TS dibuka nang ATM saat ini. Ya, terima kasih. Saya berdoa sama Tuhan. Itu pas saya kerja, saya pas masih kerja. Terima kasih Tuhan, tidak akan membiarkan anak ini kekurangan apapun. Dan benar saudara, uang itu bisa buat ya katakanlah buat ngasih makan anak-anak dari orang tua saya ya, karena kakak-kakak saya dan cucu-cucunya itu datang semua. Kalau enggak dikasih apa-apa kan juga gimana gitu ya, kan enggak setiap kali dia ngumpul ke rumah. Akhirnya saudara, kami juga bisa ngasih mereka seperti mereka ya. Karena kami terus terang, saya tidak wajib, saya bilang gitu kalau sama saudara saya, "Mbak minta ini, nah, tidak wajib, nggak bisa." Bilang gitu. Tapi kemarin saudara, puji Tuhan, kami bisa memberi yang terbaik, dan kami juga, saya juga bisa berkunjung ke tempat saudara yang di Sukoharjo juga, yang di mana itu, saudara dari Agus juga, saya bisa ke sana. Puji Tuhan, itu semua karena berkat Tuhan. Dan kemarin saudara saya, anak kakak saya yang dari Sragen juga datang. Pas dia datang, pas saya dapat berkat. Terima kasih Tuhan, walaupun saya tidak menikmati berkat itu, tapi untuk saluran saudara. Karena dikabarin juga kakak yang di sana itu kena gejala stroke juga. Waduh Tuhan, piye. Ada lagi saudara, ibu dari Umi, ponakan saya yang di Kebumen juga mengalami hal yang tidak diinginkan, sakit komplikasi yang saat ini dalam keadaan kritis. Tuhan, aku punya duit, engkau nek opo-opo, aku mau ke sana pakai apa? Saya bilang begitu hari ini sama Tuhan ya. Tadi malam itu sampai nggak bisa tidur karena nunggu kabar dari sana. Ternyata saudara di sana masih aman-aman saja, dan ponakan saya yang ada di Kalimantan juga sudah pulang. Nanti mungkin hari Senin atau Selasa, Umi juga harus pulang ke sana dulu karena orang tua yang kritis. Kami minta doanya dari saudara-saudara untuk hal yang terbaik bagi kakak saya, karena dulunya kakak saya itu mengenal Tuhan dan sekarang pindah. Kami minta, saya semalam cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan temuin kakak saya secara pribadi di akhir-akhir hidupnya ini, untuk dia diselamatkan Tuhan. Saya minta nanti untuk doanya ya Tante, biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya untuk keluarga di sana. Amin. Terima kasih. Ada lagi yang menyambut? Shalom. Halo. Saya mau menceritakan pengalaman roh saudara. Beberapa kali di tempat ini dibuat ketika melayani bersama dengan istri dan saudara-saudara, saya mendapat pengalaman roh dalam arti seperti mimpi, tetapi sebetulnya nyata. Ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, juga mengalami seperti itu. Beberapa hari yang lalu saya bangun terlalu pagi, ya. Lalu saya berdoa sebentar,
Terus saya pikir tunggu waktu leleh-leleh lagi, saudara-saudara. Lalu nggak terasa kayaknya tertidur. Saya tidak merasa berlindung, pernah berlindung 2 kali sudah di atas. Tapi malam itu, pagi itu saya nggak merasa berlindung. Tetapi saya ada di bawah. Terus saya melihat di depan saya itu, saya sampai hari ini belum tahu ada seperti alat atau apa sepanjang meja ini, seperti alat elektronik begitu, saudara. Kalau saudara pergi ke fotokopi yang terkenal bisa macam-macam, itu kan ada kalanya alat yang besar. Lalu saya ada di dekatnya, agak setengah terbalik. Alat itu mati, saudara. Saya mau pakai, nggak bisa. Saya nyalain, nggak bisa, saudara. Lalu saya tiba-tiba merasa Tuhan, saya kok nggak bisa apa-apa. Terus menyanyikan pujian, saudara. Ya, menyanyikan pujian. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Berulang-ulang. Nah, ketika saya memuji itu, kemudian masuk dalam penyembahan bahasa roh. Tiba-tiba alat itu menyala terang, saudara. Dan Tuhan, saya dengar bisa mempergunakan alat itu dengan sebaik-baiknya. Setelah itu saya bangkit dari bawah, dari lantai, lalu makan lagi di ranjang, tapi dalam posisi duduk menyembah Tuhan. Lagu itu mau saya nyanyikan berulang-ulang, dan saya tidak bisa tahan air mata. Saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Dan dalam kesadaran saya, istri saya lagi ada di toilet. Lalu saya merasa kesadaran, tak tahu dia merasa enggak, dia mendengar, saudara-saudara, mendengar apa yang saya lakukan, menyanyi, lalu kemudian menyembah Tuhan. Dan saya rasakan dia keluar dari toilet, lalu duduk di samping saya, ikut nyanyi, ikut nyembah, saudara. Dan saya tahu waktu itu saya tidak sedang mimpi, saya sedang betul-betul mengalami pengalaman roh dari Tuhan. Nyanyian terus kami nyanyikan berdua, lalu menyembah Tuhan, lalu sampai puas menyembah dan berhenti. Lalu saya cerita sama dia. Sementara saya cerita itu sambil berbesmili, saudara. Bukan karena sedih, tetapi ada rasa puas di dalam kekaguman yang luar biasa. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Tuhan yang mulia, peganglah tanganku. Ku lemah, tak berdaya, tapi tangan Tuhan membuat saya mampu. Saudara, saya sampai hari ini belum mengerti apa itu artinya alat yang saya lihat, yang mati gak bisa dipakai, lalu tiba-tiba tanpa bantuan orang. Saya diingatkan Tuhan pernah berbicara dan pernah saya sampaikan kepada saudara, ketika saya merasa titik nadir dan mampu harus dapat sokongan atau bantuan dari mana, tidak mungkin. Tetapi Tuhan pernah berkata kepada saya, kalau aku mencukupi kebutuhan, aku tidak butuh bantuan orang lain. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan takut, jangan khawatir dari mana. Dan kalau aku bekerja, aku
tidak membutuhkan bantuan orang lain. Amin. Dan saya simpan pengalaman roh itu, saudara. Saya masih bertanya, alat itu apa artinya? Ya, masih mati. Saya bolak utak dan di sana tadi nyala sendiri. Dan Tuhan berkata, siap pakai, ready for use. Dan saya sangat menikmati hadirat Tuhan pagi itu. Dengan pengalaman yang sederhana, bangunnya terlalu pagi. Jadi kalau ada di antara saudara yang tiba-tiba terbangun terlalu pagi, jangan marah, jangan lalu untuk turu maneh lalu dibayar bablas turune sampai jam 10 gitu. Jangan, barangkali Tuhan sedang membangunkan saudara untuk mengalami pengalaman roh seperti yang saya alami. Amin. Tuhan itu hidup. Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita dengan caranya yang tidak boleh kita batasi. Bukan sebuah mimpi, tapi pengalaman roh. Amin. Tuhan memberkati. Kesaksian yang begitu indah dari Bapak Paulus. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Mari kita persiapkan persembahan kita mau angkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau benar kami akan mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk hormat kemuliaan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Bye.
Tuhan dengan satu pujian tak terbatas semangat kami menantang untuk kami berdiri. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita, dan kita tidak membatasi diri kita untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai kami Tuhan untuk alat-Mu yang hidup di tempat ini Tuhan, untuk membuat sekeliling kami percaya pada-Mu Tuhan. Tuhan Kau urapi Tuhan dan kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai Tuhan di lidah kami ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih tutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan yang benar. Kita akan bagi kelas, saudara. Silakan anak-anak maju ke depan. Mari kita serahkan anak-anak kita dan guru yang mengajar dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak hanya memerintahkan untuk menggembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih, tetapi Dia juga berkata, gembalakanlah anak-anak dombaku dengan penuh kasih. Anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti kalianlah yang menjadi pemilik kerajaan surga. Oleh karena itu, setialah, karena engkau terus digembalakan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, Gembala Agung, Tuhan anak Allah yang hidup, yang mengasihi engkau dan menyediakan hidup yang kekal sebagai milikmu di dalam hati. Dan guru yang kekasih, Tuhan juga memberkati engkau untuk siap menggembalakan anak-anak domba ini dengan penuh kasih Kristus dan dengan urapan Roh-Nya yang kudus. Masuklah kelas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat belajar. Shalom. Maranatha. Terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah mengirim di grup kita TikTok Bakul Pedek Super. Awalnya saya tidak bisa buka di handphone saya, tetapi di handphone Ibu Ruth bisa. Nah, akhirnya saya sadar karena aplikasi TikTok belum tak pasang.
Akhirnya penasaran, pasang dan bisa melihat di handphone saya sendiri. Saudara melihat betapa sukacitanya paket itu di depan pemiliknya. Ya, maju balik. Itulah firman yang kita sedang pahami minggu kemarin. Dan saya harap saudara tidak tersinggung kalau dibedet-bedetkan sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan sendiri juga mempersonifikasikan dirinya dengan anak domba, dengan singa dari Yudea, apalagi ya, dengan burung Raja Wali. Lalu kemarin kita sudah belajar kitab ini dipribadikan dalam tanda petik sama seperti paket yang cingkrak-cingkrak, seperti Raja Wali yang mengukit tajam, seperti kuda yang meringkik ketika menang dan menginjak musuh-musuhnya di bawah kakinya karena kemenangan yang luar biasa. Kita tidak perlu tersinggung. Amin. Ya, karena Tuhan tidak pernah mempersonifikasikan kita dengan asu. Enggak pernah. Saudara, tetapi personifikasinya adalah hewan-hewan yang kudus di hadapan Tuhan. Baik, saudara-saudara, pagi ini kita akan meneruskan khotbah minggu kemarin. Mengapa komunitas perayaan? Hari ini kita akan baca kembali 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Mengapa komunitas perayaan? Hari ini kita semakin mengerucut, semakin memfokus kepada satu titik. Apa hubungannya komunitas perayaan itu dengan Paskah? Ya, karena tahun program kita, tahun pelayanan kita diawali dengan Paskah. Itu masa raya yang pertama dari bangsa Yahudi. Kita tidak mau ke Yahudinan. Kita tidak mau menjadi penganut agama Yudaisme, tidak. Tetapi kita mau memahami apa artinya masa raya yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umat pilihannya. Saudara dan saya bukan Yahudi rohani. Ada banyak penafsir Alkitab dari latar belakang Pentakosta yang berkata kita ini Yahudi rohani. Enggak, beda. Kita umat Tuhan, kita gereja Tuhan. Ya, tetapi ada prinsip-prinsip yang merupakan prinsip dari Tuhan yang berlaku untuk umat Tuhan diawali dengan bangsa Israel. Saudara, jadi itu hanya awal, contoh gitu, kayak ini gitu. Nah, kita tidak menjadi seperti contoh itu. Karena apa? Kita tidak dicetak di dalam contoh ini. Tetapi kita dicetak langsung oleh yang menciptakan bangsa Israel. Sebagai gambaran, saudara, kalau fotokopi begitu, kita difotokopi bukan dari hasil fotokopi, tetapi langsung dari
masternya asli. Kalau fotokopi hasil fotokopi dari fotokopi, maka nanti burem saudara. Ya kan? Ini hasil fotokopi yang pertama, masih terang seperti aslinya. Lalu aslinya sudah kita simpen, terus hasil fotokopi ini kita fotokopi lagi untuk orang kedua. Setelah itu ini tak simpen, karena yang asli disimpan teman saya minta fotokopinya, saya punya fotokopinya, satu tak simpen, lalu yang lain tak bagi saudara. Lalu saudara punya satu-satu, terus difotokopi juga. Lama-lama fotokopi yang ke-100 sudah nggak seperti aslinya, saudara. Ya, ya. Nah, kita tidak niru bangsa Israel sebagai master pertama atau fotokopi pertama, tapi kita langsung menurut gambar dan rupa asli, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita bukan Israel rohani, kita gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kepalanya siapa? Tuhan Yesus, bukan Israel. Walaupun kita menghormati Israel, kita tidak mau mengutuk bangsa Israel. Seluruh dunia atau banyak negara, mayoritas negara di dunia mengutuk Israel. Tetapi saya tidak akan mengutuk Israel. Saya akan terus berkati Israel. Walaupun mungkin pemerintah melihat Paulus tadi atau ini orang senang seperti pemerintah ya, kok tidak untuk Israel, terus diawasi, silakan. Tapi saya lebih takut kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata yang memberkati Israel akan diberkati, yang untuk Israel akan dikutuk. Amin. Nah, kita dicetak. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk. Sudah tahu mengapa dipanggil dalam komunitas perayaan. Sekarang kita lihat apa hubungannya komunitas perayaan itu dengan Paskah. Yuk kita baca 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8. Ayat ini langsung, tidak muter-muter. Sudah ketemu? 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Yuk kita baca bareng-bareng mulai ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Dengan suara yang paling keras, lebih keras dari samping saudara. Kalau bisa lebih keras dari saya. Nantang. Yuk 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak berlagi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, tetapi bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Pesta Paskah Israel sudah berjalan. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa Paskah Israel itu secara biasa, karena anak domba yang disembelih itu merupakan gambaran dari Yesus Kristus, anak domba Allah. Itu saja sudah menyelamatkan 2.500.000 orang
dari kematian. Sudah menyelamatkan berapa ratus ribu kemarin, saya lupa, anak-anak sulung. Dari 2.500.000 itu dibagi 12. Mungkin saya salah, dan dibagi 12 ya, harusnya dibagi 24. Karena ada anak harus ada suami istri, bapak ibu, ya loh. Nek 12 itu cuma bapak atau ibu, tak mungkin punya anak. Jadi dibagi 12. Sudah menyelamatkan 2.500.000 dibagi 24 anak sulung dari kematian. Dan kemudian menyelamatkan seluruh bangsa Israel 2.500.000. Apalagi Paskah kita, karena tadi kita membaca sudah anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Allah ini anak domba biasa Israel. Tetapi kita anak domba Allah, Yesus Kristus, Allah menjelma menjadi manusia, jadi pribadi Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, anak domba Allah sudah disembelih. Kalau yang dulu menyelamatkan 2.500.000, sekarang kemarin saya sudah sampaikan 1/3 lebih penduduk dunia itu Kristen. Soal bertobat pernah atau enggak kita belum tahu. Tetapi paling tidak mereka sudah menyatakan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai anak domba Allah yang disembelih dan menebus dosa kita. 1/3 lebih dari 8,09 miliar penduduk dunia. Dalam waktu dekat saya sudah membaca sebuah buku yang menyatakan dalam waktu dekat penduduk dunia akan mencapai 10 miliar. Itu anak domba Allah. Apa hubungannya masa raya Paskah? Komunitas perayaan dengan Yesus Kristus, Paskah kita. Hari ini kita akan belajar pelan-pelan. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta. Berpesta. Pesta itu perayaan, bukan makan biasa. Ya, jadi perayaan itu ada satu peristiwa yang dirayakan. Saking senangnya, saking bersyukurnya karena mendapatkan apa yang dia inginkan, terus mengundang banyak orang. Makin besar rasa syukurnya, makin banyak orang yang diundang. Ya Allah. Ketika kami merit, saya dan Bu merit undangan, itu kurang lebih rencana sekitar 500 sampai 600. Tetapi yang datang lipat saudara. Kami bersyukur karena menyediakan konsumsinya tidak pakai piring terbang saudara. Tetapi mereka bisa prasmanan. Umanan atau gak uman orang salahku. Tetapi kami menyediakan berlimpah. Walaupun ada yang tidak umanan, ada yang tidak umanan sate apa itu? Yang di pojok itu. Ada yang tidak umanan keluarga saya
pucuk, ndak kumangan sate, ndak kumangan soto. Waduh, kurang kumangan. Saya ngomong, salahmu. Kenapa salah? Orang dicukup saya, dari ya, makin banyak yang diundang kalau ungkapan syukur kita semakin kuat. Ya, kita ingin semua orang merasakan rasa syukur kita. Itu pesta. Saudara, tidak setiap hari kita pesta, ya atau ya. Tetapi kalau setiap hari kita bersyukur, makanan biasa saja ketika kita makan dengan penuh ucapan syukur, dalam tanda petik itu menjadi pesta bagi kita. Berpesta itu artinya suatu festival yang di dalamnya dengan kasih, sukacita, dan keberanian kita merayakan apa yang telah Allah perbuat untuk kita di dalam Kristus. Ya, ada keberanian kita untuk pesta. Gue gak cukup gue wedi ya. Tapi kalau betul-betul saudara merasa ucapan syukur yang besar, apalagi apa yang Tuhan sudah lakukan itu sebetulnya mustahil bagi kita, maka saya yakin saudara akan berani melakukan pesta. Ya. Anak saudara tak berkembang lama, tapi kemudian ada mujizat berkembang. Saya yakin saudara, walaupun biasanya kita kalau mau bikin festival, bikin pesta, ngitung-ngitung, wah merawani, mau isi-isi bikin itu. Terus yang diundang cuma Ibu Rabiun sama Yeni, ya kebetulan itu sini. Apa yang orang sakit ya, yang orang ketemu, wes seluruh aja. Tapi kalau rasa syukur, saudara, saya yakin diterobos itu ketakutan. Jadi festival yang di dalamnya dengan kasih, saudara mengundangnya dengan kasih. Ya, dengan kasih. Kenapa? Saudara dipenuhi dengan kasih. Jadi mau membagi sesuatu dengan kasih, semua diundang. Ada yang kita benci, bisa diundang. Tetapi mau kita bersyukur ya, memuji Tuhan, dia tahu kita bersyukur, diundang. Walaupun biasanya diundang. Jadi penuh dengan kasih, lalu sukacita. Orang-orang mau undang-undang orang sukacita. Saudara, yang kecuali kematian. Kematian aja di tengah-tengah duka cita, saya yakin keluarga tak nangis terus saudara. Nek ketemu Jakob mesti sembuh-sembuh dia. Yo. Sampai ada orang yang merasa nih, kematian maksud sembuh-sembuh. Apalagi kalau kita di dalam Tuhan, saudara. Kematian itu berarti dipanggil pulang, masuk ke Firdaus. Ya, di Firdaus, menikmati istirahat yang luar biasa. Ya, jadi kita bisa tetap bersukacita. Iya. Di dalam perayaan ini kita mendapat diri kita terlibat di dalam penyembahan di surga. Jadi pesta di dalam 1 Korintus itu tadi terlibat dengan penyembahan di surga. Karena kita sedang berpesta di hadapan anak domba Allah yang tersembelih.
Kita senang, oh aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Lalu ketika kita pesta rohani, pesta jasmani, jadi satu, penuh sukacita, penuh keberanian, penuh kasih, secara sadar atau tidak sadar, kita sedang terhubung dengan sorga. Saya tadi saksi, bukan sebuah mimpi, tetapi pengalaman rohani, pengalaman roh. Karena awalnya kelihatannya seperti mimpi. Wah, saya bangun terlalu pagi, terus layar-layar, saudara-saudara, saya pikir suwe esok tak layar-layar keturun ya wis tak apa. Ternyata nggak keturun, saudara. Tambah ngalami seperti itu. Awalnya tak pikir mimpi, tetapi ternyata nyata. Saudara, karena apa? Saya betul-betul nyanyi berulang-ulang sambil nangis. Ketika kemudian setelah menyembah, saya melihat itu di depan saya, benda itu, alat itu. Orang nyala-nyala, aku nangis awalnya begitu. Terus merasa lemah, Tuhan aku lemah tak berdaya, ngadepinnya ini wae kayak sopopo gitu ya. Ternyata kemudian itu jadi nyala sendiri, tanpa tak udah-udah. Mungkin tak udah-udah tambah rusak gitu ya. Nyala sendiri. Lalu saya nyanyi, betul-betul nyanyi, komplit. Biasanya saya kalau nyanyi di tengah orang Paulus keluarnya nah. Itu enggak, utuh, berulang-ulang. Bahasa Inggris pasti. Saudara, jadi itu pengalaman roh. Ketika kita berpesta Paskah, sadar atau tidak sadar, apalagi kalau saudara sadari lebih jos, kita sedang mendapati diri kita terlibat di dalam penyembahan di surga. Kenapa? Kita tidak baca ayatnya, saudara, supaya waktunya bisa selesai pas nyanda. Dalam kitab Wahyu pasal 4, pasal 5, di situ dikatakan di surga itu mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menyatakan menciptakan segala sesuatu. Engkau layak menerima gulungan kitab ini, dan seterusnya, karena Engkau adalah anak domba yang disembelih, layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di surga dan yang di bumi. Yang di bumi siapa? Yang di surga siapa? Penghuni surga, malaikat dan sebagainya. 24 tua. Jadi yang di surga dan yang di bumi, catat itu. Bukan hanya yang di surga saja, tetapi juga yang di bumi. Siapa itu? Saudara dan saya yang sedang merayakan berpesta karena anak domba Paskah kita sudah disembelih. Saudara, kira-kira nyetrum dan ya, di sini kita jubrak memuji Tuhan, sadar atau tidak sadar, lama-lama kita akan sadar, nyambung dengan yang di surga. Engkau layak menerima pujian hormat sampai berapa kata? Dan cuma 2, 3, 5, 6 itu ya. Maka yang makhluk yang di surga dan di bumi, berarti ketika kita merayakan Paskah,
sedang menyatu dengan sorga. Saudara, kadang-kadang sulit dibayangkan, tetapi kita tidak perlu bayangkan. Saudara, saya beberapa kali sepertinya mimpi, tetapi sebetulnya nyata. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya mencium bau asap belerang dalam mimpi, dalam tanda petik yang saya pikir waktu itu mimpi. Ternyata ketika sadar saya sedang berlutut, tidak tidur, dan saya mencium bau belerang itu di Jember. Ketika saya sadar, kok bau ya? Saya khawatir di Jember itu terkenal santet, tidak? Saya ubrak abrik itu kamar. Oh, ada menyanyi, oh ada apa nih? Tidak ada. Karena apa? Ketika itu saya sedang menyatu dengan sorga. Yang saya ceritakan tadi bukan mimpi, nyata. Saya nyanyi, saya nangis, tak jadi asing. Saudara, menyatu dengan sorga. Ketika saudara jingkrak seperti pedih, ya, di depan bos kita, maka kita sedang menyatu, mengalami transformasi, berubah, pesta, komunitas perayaan yang macam apa? Macam yang di surga. Kemarin saya membaca pasangan suami istri baru yang bahagia dan yang wanita, kita semua, saya dulu mendengar seorang bintang film yang baik, Kristen, ternyata diberitakan korupsi timah. Waktu mereka menikah, wow, pesta luar biasa. Lalu dibandingkan dengan seorang wanita lain, waduh, pesta luar biasa. Rumah yang mereka bangun luar biasa. Tetapi hasil korupsi. Saudara, ketika kita jingkrak pesta Paskah, masa raya Paskah, komunitas perayaan, bukan hasil korupsi, hasil anak domba hati sendiri. Tapi saudara dan saya tetap tak terbatas. Jadi itu kaitannya dengan Paskah. Lalu Roma 12 ayat 8. Roma 12 ayat 8. Yuk kita baca lagi bareng-bareng supaya saudara ikut arus itu ya. Nah, orang ikut bareng di luar, orang katut arusnya. Ikut katut arus itu ya. Roma 12 ayat 8. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ini banyak jenis karunia dari Tuhan. Ada karunia menasihati,
membagi memberi pimpinan, menunjukkan kemurahan. Lalu dulu saya membacanya, saudara, terakhir siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dulu saya nangkepnya yang kemurahan toh, melakukannya dengan sukacita. Karena kemurahan itu berarti apa, saudara? Aku duit jadi penting untuk aku, tapi karena hati saya kurang, ada orang lain yang lebih membutuhkan. Lalu itu membuat saya tetap bisa membagikan itu, kemurahan itu kepada orang lain. Padahal aku dewi butuh. Nah, kadang-kadang kan rasanya abot gitu, saudara. Aku dewi butuh kok pakai dong. Nah, gitu dong. Yo, asal lagi. Lah bolak balik kono pek 1000. Rasi dong saudara. Bolak balik kono kepada orang yang salah, dia betul-betul orang bokek-kekno karena ngitung-ngitung ini. Akhirnya wes sok kakek tenang. Besok kakek mau semakin. Tak pikir itu seperti itu karena kaitannya dengan kemurahan. Kemurahan itu kan perjuangan gitu. Tetapi ternyata ini untuk semua kasih karunia, memberikannya dengan ikhlas dan sukacita. Saudara, kasih karunia itu bukan hanya pemberian saja. Ada satu orang yang bisa membantu saya untuk maju ke depan. Remaja mungkin ya. Siapa? Yonatan? Berani dah maju. Duk, gak berani. Samuel? Orang tak cepat lah. Samuel yang berani. Darius, yuk. Kosok kalah, yuk. Kenapa nih? Kok aku kecil? Mas Agus, yo. Mas Rawani. Aku kalah dulu, Mas Rawani itu aku. Kasih karunia itu bukan seperti ini, saudara. Ini kasih karunia. Biasanya kau buku enggak, biasanya kau gaji. Ini kasih karunia, berarti orang biasa gitu. Kasih karunia itu seperti itu. Kadang-kadang bukan bakat kita, orang biasa, tetapi Tuhan memberi. Nah, ketika kita mendapat kasih karunia, terima kasih. Ini dia dapat tahu, ini pemberiannya kan, terus tak kenal, lakukan sesuatu, nyatet atau apa gitu ya. Apa cuma begitu? Berarti kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang lebih agung, terus boleh kasih karunia untuk bernubuat, kasih karunia untuk memberi. Seperti itu, lalu lepas dari saya yang memberi, enggak. Tapi gimana caranya Tuhan memberi kasih karunia? Itu gini, saudara. Aku kasih karunia ya, terima. Terus aku ikut masuk, saudara. Jadi ketika Agus menerima buku ini, saya ikut masuk di dalamnya. Terus membimbing dia caranya melakukan kasih karunia ini. Dia tidak bisa bingung. Biasanya ke gandeng, biasanya ke gaji, jadinya ke buku bisnis. Wow, ini isinya pengumuman. Nah, kan bingung, tapi orang bingung karena pemberi kasih karunia ikut masuk dalam hidupnya. Orang bingung terus, tak jadi ini udah. Sehingga dia bisa melakukannya dengan penuh sukacita.
Kalau nggak bingung saudara, ya toh, ini piye? Kok nek salah piye? Ya orang sukacita saudara, betul. Iya, iso gak? Iso gak ya? Jeblok. Tapi kasih karunia itu seperti itu, berarti pemberi kasih karunia ikut diberikan, lalu ikut mengelola, membantu dia mengelola. Amin. Makasih. Jadi semua yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya pemberiannya toh, saudara, tetapi Tuhan yang memberi ikut menjadi bagian pemberian itu. Hidup kekal misalnya, saudara selamat. Apakah hidup kekal itu seperti sesuatu yang saudara terima plus begitu sehingga terlepas dari Tuhan sang kekal maha kekal? Enggak. Tuhan Yesus hidup kekal, memberikan kepada saudara yang percaya hidup kekal. Itu bukan bagian dari hidup kekalnya yang diberi di titik wis ya kelolaan ya. Enggak. Dia hidup kekal. Dia memberikan hidup kekal itu sepenuhnya, enggak separuh-separuh, enggak sedikit. Wis sampai semuanya cukup. Enggak. Dia ikut masuk di dalamnya, hidup kekal yang penuh ada di dalamnya. Lalu hidup kekal itu dinyatakan bagian dari hidup. Apa itu? Mengampuni itu bagian hidup kekal. Saudara, orang yang tidak memiliki keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan sulit mengampuni. Dimulai dari memaafkan. Ya atau ya. Ini pendendam, hati-hati loh. Hati-hati loh, pendendam ini. Tapi ketika Tuhan memberi saya hidup kekal, Yesus yang memberi hidup kekal ikut masuk di dalam. Lalu hidup kekalnya itu dikembangkan. Ayo Paulus, ngampuni yo. Orang iso Tuhan aku orang iso. Akhirnya saya ngomong, kok iso ya? Karena apa? Bukan karena barang pengampunan itu yang saya kelola. Betul sudah. Apa iso? Orang iso. Akhirnya ngampuni. Kono sikapnya gak nyenengke. Mau ngampuni, akhirnya ngamploni. Ya. Wes diampuni, wes dilupakan. Ijak kurang ajar. Akhirnya orang situ ngampuni, tapi ngamploni. Tapi kalau hidup kekal, Yesus sang hidup kekal, anak tunggal yang tersembelih itu ada, lalu memberikan hidup yang kekal, memberikan kasih karunia, maka kita akan bisa bersukacita di dalam melakukan. Amin. Karena itu, saudara saya pernah menyebutkan, kasih karunia itu adalah DNA-nya Tuhan dalam hidup kita. Hidup kekal itu adalah DNA-nya Tuhan dalam hidup kita. Berarti bagian hidup kekal dari Tuhan, dan Tuhan sendiri ada di dalam hidup kita. Lalu DNA di dalam kita itulah yang memampukan kita bersikap seperti yang melahirkan kita. Ya, hidup kita bisa seperti hidup Bapak kita, karena DNA-nya dari Bapak kita. Cara ngomong kita bisa seperti cara ngomong ibu kita, dan seterusnya. Karena apa? DNA-nya. Yesus ada, kasih karunia ada. Lalu itu yang kita izinkan menyatakan diri. Jadi orang seperti dengan kasih, sukacita, dan kebenaran. Jelas?
Sukacita di dalam Roma 12 ayat 8 itu artinya kebahagiaan yang meluap-luap dan tak terbendung. Tadi di dalam surat Korintus kita sudah mengerti artinya pesta. Ya kan? Pesta itu adalah ungkapan sukacita, ekspresi karena rasa bersatu dengan yang di surga, karena anak domba yang tersembelih. Dan ada ketakutan, di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada keberanian. Lalu kita menikmati apa yang di surga, karena kita memang orang surga. Kami punya pengalaman kalau naik mobil lalu mau parkir di mal-mal, selalu Tuhan sediakan tempat parkir untuk mobil penuh begitu ya. Ketika kita masuk pelan-pelan minta parkir, ada mobil yang keluar, kita masuk. Kemarin Pak Muhammad sudah ngajak, ini kebetulan kan dari Madiun datang. Mereka menyaksikan sendiri. Kok satu tenggon parkir? Jangan khawatir, nanti saksikan sendiri. Betul. Dapat terus. Karena apa? Tuhan yang terus menyertai kita, itu yang selalu membuka bagi kita. Nah, kita menyatu dengan surga, saudara. Artinya hidup kita itu selalu kontak dengan surga, selalu ngalami. Saya kelihatannya mimpi, tetapi pengalaman roh, lalu menyembah Tuhan, penuh hadirat Tuhan. Bukan jadi mimpi buruk, tapi sukacita. Nyanyi terus, berulang-ulang. Saya tidak tahu puluhan kali nyanyian raba-raba. Kalau kita nanti memuji Tuhan satu saat dan nanti kita kembangkan, kita tidak perlu misalnya boleh bahan nyanyian sampai 10, 11 orang besar. Orang Pantai Kosta kuno itu saudara, nyanyiannya cuma siji, alat musiknya sederhana, tapi ketika dinyanyikan satu pujian itu sudah membawa kita larut dalam hati Tuhan. Hanya hati dengan surga. Ya, nah sukacita itu adalah kebahagiaan yang meluap-luap dan tak terbendung. Hati yang tertawa. Kalau saudara sukacita yang tertawa biasanya apa? Mulut ya? Mulut yang sukacita. Sehingga kalau mulut saudara nggak bisa digerakkan lemes, lebih gentle sama orang itu, apa bisa? Meringis. Jadi kena ulama. Meringis. Tapi kalau hati saudara yang tertawa, wow. Kalau hati saudara tertawa, saudara, itu mempengaruhi tubuh kita. Orang kalau suka gitu, kenapa bisa gitu? Hati tertawa. Kalau hatinya nggak tertawa, berat yang mau gitu. Aku ibu balik-balik, ini loh saudara. Tak pikir pertama masuk-masuk. Akhirnya gini-gini dong, tapi kan tidak. Hati tertawa itu ilaritas. Makanya Perdana Menteri Inggris itu Inggris atau Amerika? Hillary Amerika ya, Inggris Thatcher, Margaret Thatcher. Wow, hilaritas. Mata yang menari-nari. Ini orang jelalatan. Wah, mata menari itu jelalatan.
mlebu mall jelalatan, mlebu omah anyar pistonan, ada tetangga pistonan jelalatan, sak ono omah di. Wah, ono ibunya ya. Wih, ono ibunya ya. Orang bilang motornya jelalatan. Ini mata yang menari-nari itu bukan jelalatan, tetapi bersinar. Saudara, dan kalau kita lihat orang yang bersukacita dari hati yang menari-nari dan mata yang bersinar, itu cetak, ya. Jadi itu sukacita, mata yang menari-nari, lahir dari penghayatan mendalam yang menjadi fondasi dasar kepercayaan sepenuhnya kepada Sang Pemberi Karunia. Jadi ketika tadi Agus menerima kasih karunia, menerima karunia, dia bukan hanya menerima barangnya. Barangnya kita masih berpikir iso gak ya aku ya. Sehingga ketika melakukan, tidak mungkin melakukan dengan sukacita, iso gak. Oh jojo kok gak iso, oh jojo barang, oh jojo ceblok, gak iso sukacita. Karena masih asing ini. Tetapi kalau yang memberi karunia, yang memberi hidup kita ada di dalam, membuat hati kita tertawa, membuat mata kita menari-nari, maka ini otomatis akan katup, saudara. Ya, toh ya. Tangan saudara, kalau hati saudara sukacita, tangan ini akan mengikuti hati kita. Kalau saudara hati lagi marah, tanganmu juga akan mengikuti. Kurang ajar ya, dia ngomongnya bolak-balik. Ya, dari mana? Hati. Ya, toh? Jadi ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, komunitas perayaan, pesta, sukacita, maka itu yang sumbernya ikut ada di dalam kita. Kita menyatu dengan surga, kita menyatu dengan anak domba yang tersembelih, ada di tengah-tengah kita, ada di dalam hati kita. Lalu itulah yang menggerakkan kita melakukan semuanya. Karena ini adalah bagian dari yang ada di dalam yang kita terima. Jelas? Ada yang mau bertanya? Ikut bantuan orang kelas. Rupanya waktu tidak mengizinkan kita untuk menyelesaikan tuntas dan apa-apa. Kita tidak kehilangan waktu. Suatu semangat komunitas Kristen untuk merangkum semua bagian yang menandai pengharapan sukacita menjadi sifat dari kita. Jadi bukan lagi sesuatu yang di luar, menjadi sifat, menjadi karakter kita. Nah, kalau sudah jadi sifat, saudara, maka orang akan mengerti. Orang mengerti. Oh, si wis karakternya kok, wis sifatnya. Contoh, saya pendeta, bisa bohong nggak? Bisa. Oh, tak bohongi. Kapan-kapan tak bohongi. Enaknya dibohongi apa ya? Jadi duit 1 miliar terserah dibayar. Tapi saudara pasti kenal saya. Barangkali sekali dibohongi. Pak Paulus itu pas kepepet deh. Aku kok bisa dibohongi ya? Tapi aku bolak-balik bohongi saudara. Maka orang gak akan berkata gitu. Pak Paulus kok bohongi? Orang mungkin. Dasar Pak Paulus pembohong. Ya.
sudah jadi sifat. Saudara sanggup 2 kali bisa ngomong. Kemarin Ibu Ruth berkata bahwa orang yang kudus itu bukan sama sekali tidak bersalah, bukan. Bisa bersalah. Saya bisa berbohong. Tapi mudah-mudahan saya tidak mungkin mencuri gitu ya. Bisa mencuri ya, aku mau main soko bisa tak curi gitu. Tapi kalau bolak-balik menyatu dengan hidup kita, karakter. Kalau Tuhan hidup kekal, masuk dalam hidup kita menyatu, pemberi karunia masuk dalam hidup kita, maka itu menyatu. Dan semua yang dari Tuhan menjadi karakter kita. Kita akan sendiri akan berubah. Ketika saya mulai bisa mengampuni 1 kali, mengampuni 2 kali, mengampuni lebih dari beberapa kali, saya kaget juga gitu. Aku kok bisa ya? Mendendam. Tapi bisa ngampuni. Karena apa? Tuhan yang menyatu dengan hidup kita. Apa itu? Kasih karunia-Nya, hidup kekal. Saya menjadi bagian dari komunitas perayaan, sehingga hidup itu yang saya rayakan terus-menerus. Jelas saudara ya. Nah, kelas sekolah minggu sudah selesai. Saya itu sering alok sama ibu kembali. Ya, karena bolak-balik khotbah, aku wis bar sing ngajar ngomong bar. Aku sampai ngomong, aku kok kalah sampai guru sekolah minggu. Saya khotbah wis bar, guru ngomong bar. Saya kira aku menang. Baik, jelas ya. Baik, saudara, kita stop dulu sampai di sini. Sampai di tanda sukacita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengerti mengapa kalau komunitas perayaan, dan pagi hari ini kami masuk lebih ke dalam bahwa ada kaitan kami sebagai komunitas dan pribadi yang terus menikmati perayaan bersama dengan Engkau karena ada hubungannya dengan Paskah, ada hubungannya dengan Engkau ya anak domba yang tersembelih, yang dimuliakan di sorga, tetapi juga ada di dalam hati kami, sehingga hidup kami terus ada di dalam suasana pesta, festival, karena kami sudah menikmati kemerdekaan. Kami bisa bebas seperti anak lembu berjingkrak-jingkrak. Karena itu akan menyatu menjadi sifat bawaan kami. Berkati kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin. Ya, kita mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, jangan malu bersuara, jangan malu bergerak untuk Tuhan. Tapi kita lebih lagi mantap dengan Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan untuk pengumuman besok hari
hari Minggu kita masuk minggu ketiga, kita akan dilayani firman Tuhan oleh Saudara Fani Kusuma. Kita akan menikmati berkat Tuhan lewat gaya hidupnya milenial, ya. Nah, milenial yang hidup dalam Tuhan, dipakai Tuhan, itu juga luar biasa mereka dengan Tuhan. Lalu yang kedua, untuk dress code-nya pengurus besok kita minggu ketiga batik bebas saja, tapi batik, ya, bukan bunga ya, batik, bukan kotak, batik. Oke, baik Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada? Loh, malah cekel lagi sing ulang tahun ki sing endi? Ya wes, oke ya. Udah tahu, nanti maju ke depan. Sementara itu satu hal yang saya lupa, hampir lupa, tidak ingat tapi hampir lupa, Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bersedia siap dengan sukacita dan mau taat melakukan bukan persembahan ya, tapi itu mengembalikan milik Tuhan berupa persepuluhan. Tolong Bapak Ibu Saudara yang namanya tidak ada atau belum ada di amplop yang sudah disediakan, saudara tulis sendiri di amplop kosong, ya. Tapi amplop persepuluhan yang tandanya biru ya, ada tanda biru di ujungnya, itu yang paling atas itu amplop persepuluhan. Nah saudara tulis namanya, karena saya sudah beberapa kali menemukan amplop persepuluhan tanpa nama. Bapak Ibu saya jelaskan, lain kali saya akan mengajar lagi tentang persepuluhan karena itu memang penting saudara, ya. Jadi bukan mau pamer, kilo gajiku sak mene, kilo berkatku sak gini, bukan. Atau bukan mau pengen dibelas kasihani, loh aku wis bertahun-tahun kerja gajiku mek sak mene, enggak. Tapi nama itu membuktikan kesiapan saudara, kesetiaan saudara, dan kami doakan khusus setiap nama-nama itu. Nah kalau nggak ada namanya, baru satu saya ketok, oh ini sing masuk, belum ada namanya, saya bisa mendoakan dengan mengira-ngira karena ketok waktu maju, ya. Sekarang karena kan banyaknya bareng ya, dan memang lebih praktis bareng, nggak usah ini didelik-delik ini, ngapain mau didelik ini, waktu persembahan kita dengan Tuhan kok, ya. Jadi nggak usah malu sedikit atau banyak, itulah berkatmu, itulah berkat kita, amin, ya. Jadi tulis nama, nanti supaya setelah kami cek, oh ada nama baru yang ditulis tangan, kami akan buatkan cetakannya. Jadi nanti setelah itu saudara cari. Kalau saudara sudah tulis, pasti saya kembalikan amplopnya di sana. Kalau belum ditempel dengan stiker yang ketik, berarti masih tulisan saudara. Cari nama saudara di situ, ya. Nggak perlu nanti ganti-ganti amplop, kecuali amplopnya sudah elek rusak ya diganti lah, ya. Jangan elek supaya kabel. Wah, jimat ini nggak pakai jimat kita, ya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu yang sudah ada namanya ada di sana. Kadang ada yang boleh ira ketemu, akhirnya nulis benar. Padahal jenenge mentel nenggomu. Ya apa-apa ya, karena ini, tapi usahakan dicari ya, dicari dulu, itu dibukai satu persatu. Terus bagi para bendahara dan yang membantu bendahara menghitung persembahan, tolong amplop-amplop setelah selesai dirapikan kembali ya. Yang putih dengan putih, kuning dengan kuning. Ada yang nggak ngerti kuning asal nyemplung saja. Padahal sudah ada tandanya putih, ungu, emas, merah ya. Ada yang wah ya nggak apa-apa karena belum tahu, diberitahu. Nah tugas
kita yang melayani merapikan kembali. Setelah rapi, tolong dikembalikan di tempatnya dengan benar, ya. Jangan dibrok-brok, gitu ya. Beberapa kali saya menemukan seperti itu, brok-brok. Aku iso baliknya, aku iso nonton. Tapi kan saudara layanilah yang lebih baik lagi. Amin. Nggak menghabiskan 1 jam untuk itu, ya. Cepet banget. Jadi kembalikan, ditoto lagi, dimasukkan amplopnya. Jangan pakai pertalite Sijirono, padahal sebagian udah terbuang di belakangnya. Itu saya nonton kotak-kotak itu bapakmu loh saudara. Bapakmu ini loh, umurnya wis oke ya. Ditotok nih gitu. Terus begitu kok bruk-bruk nih. Ya. Anaknya nakal, anak nakal. Jangan nakal-nakal terusnya, yang pinter-pinter ya. Oke. Haleluya. Ya, baik, puji Tuhan saudara. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada tambahan Pak Gembala? Oke, tidak ada. Baik. Oh, wanita belum. Kamis terakhir. Mau tetap hari Kamis atau mau ganti hari? Halo wanita. Kalau sudah di hari Kamis harus datang. Jangan Kamis aku ngantuk, Kamis aku jalan-jalan, Kamis aku TV-nya apik. Wanita, persiapan ya, nanti Kamis terakhir. Baik, tidak ada yang lain. Yuk, bagi berdiri. Yang berulang tahun silakan maju ke depan. Mari kita berdoa untuk Bapak Yusuf. Boleh dipocong. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Yusuf yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau memberi dia kasih karunia-Mu yang khusus, yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Amin. Dan lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga sebagai kelompok yang Engkau sisihkan, Engkau kuduskan, komunitas perayaan yang Engkau terus bangun dalam hidupnya, maka dia menikmatinya sebagai karaktermu dalam hidupnya. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Mengurapi engkau dengan otoritas sebagai imam dalam keluargamu. Memberkati engkau dengan kesehatan yang semakin sempurna. Tidak ada kelemahan tubuh yang